Halo, shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Langsung berharap kita semua dalam keadaan yang penuh sukacita, sehat selalu, dan siap untuk memuji nama Tuhan. Meskipun kita hari ini harus sekolah minggu dengan cara seperti ini, namun biarlah tidak mengurangi rasa syukur kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, langsung ajak kita sama-sama menaikkan pujian. Bapa, ku datang padamu mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada hari ini. Katakan, Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi, Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi pujian ini. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sungguh bersyukur kalau Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus jaga kami, dan bahkan hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan juga belajar firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami boleh dapat dengan kesungguhan hati menaikkan pujian kami, berdoa, dan juga mau belajar firman Tuhan dengan sungguh. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah adik-adik, seperti yang tadi Lausal katakan di awal, bahwa kita harus terus bersukacita dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Untuk itu Lausal mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu pujian yang mengatakan bahwa kita harus terus bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kita, menebus dosa-dosa kita. Mari dengan penuh semangat kita naikkan pujian ini. Oh sukacitaku, bertepuk tangan bersukacita memuji nama Tuhan. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi ya, dengan penuh semangat dan bersukacita, kita katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacita jadi apa? Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sekali lagi, terus bersukacita karena kita memiliki Tuhan Yesus di hati kita. Adik-adik, setelah kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita naikkan satu buah pujian yang boleh mengajak setiap kita pun juga untuk terus bersukacita. Adalah sukacita di hatiku, karena Yesus yang memberikan sukacita itu bagi setiap kita. Yuk penuh dengan sukacita menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Yesus tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Yesus tinggal di dalamku. 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 Mari kita berdoa. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, seperti himbauan di awal tadi bahwa kita harus mempersiapkan kertas dan alat tulis. Nah, saatnya langsung mengajak kita semua untuk mengambil kertas tersebut, mengambil alat tulisnya, dan menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ingin Lausa sampaikan bagi adik-adik sekalian. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi alasan kalian bersukacita? Aku bersukacita karena titik. Nah, misalkan Lause, aku bersukacita karena aku memiliki handphone yang amat sangat canggih. Atau ada yang mengatakan bahwa Lause, aku bersukacita kalau aku memiliki uang yang banyak. Atau nih, adik-adik yang perempuan akan mengatakan bahwa Lause, aku bersukacita kalau aku memiliki kecantikan yang menyaingi Lisa Blackpink. Wow, luar biasa ya. Atau yang pria mengatakan bahwa aku bersukacita kalau aku memiliki kepandaian melebihi orang terpandai di dunia. Wow, sungguh luar biasa ya adik-adik. Nah, ada begitu banyak hal yang indah membuat kita menjadi bersukacita. Tetapi kali ini Lause ingin menunjukkan beberapa orang, meskipun mereka memiliki semuanya seperti yang kita impikan tadi, namun mereka tidak bersukacita. Misalkan nih, ada orang yang bernama Adolf Merkel. Om dari Jerman ini memiliki kekayaan yang amat sangat banyak, namun sayangnya dia meninggal dengan cara bunuh diri. Demikian juga seorang wanita cantik bernama Sung Yoon, artis dari Korea ini, dia pun juga mengalami depresi yang amat sangat berat meskipun dia memiliki kecantikan yang amat sangat luar biasa. Dan ada lagi nih, seorang yang bernama William James Sidis. Dia orang yang sangat pintar, namun pada akhir hidupnya dia tidak bahagia. Nah adik-adik, mereka memiliki kekayaan, paras yang cantik, popularitasan, kepandaian yang luar biasa. Tetapi kita lihat sekarang adik-adik, ternyata itu semua tidak menjamin mereka memiliki sukacita yang sejati. Lantas, terus apa yang menjadikan kita bisa memiliki sukacita yang sejati itu? Adik-adik, sekarang Lausa ingin mengajak kita untuk melihat dan membandingkan dengan seseorang yang menuliskan surat Filipi. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang menuliskan surat Filipi? Siapa? Lebih keras lagi? Iya benar, Rasul Paulus yang menuliskan kitab Filipi. Dan asal adik-adik tahu ya, ketika Rasul Paulus menulis surat Filipi ini, dia sedang berada di dalam penjara. Dia sedang mengalami hukuman. Wah, kok bisa ya?
Benar adik-adik, jadi Rasul Paulus ada di dalam penjara karena dia memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Tetapi anehnya adik-adik, kalau kita perhatikan di dalam kitab atau surat Filipi ini, Paulus banyak sekali menulis kata sukacita ataupun bersukacitalah, atau dia juga mengatakan bahwa aku bersukacita. Namun adik-adik, bagaimana mungkin seorang yang berada dalam penjara mengalami hukuman yang jelas-jelas bukan karena melakukan kesalahan, tetapi ia tetap bersukacita adik-adik? Bagaimana mungkin, ya kan? Sekarang coba kita ingat orang-orang yang tadi yang kita dengarkan, yang Lauso katakan di awal. Kalau dibandingkan dengan Rasul Paulus, seharusnya lebih wajar mereka untuk bersukacita karena memiliki segalanya daripada Paulus. Lantas kira-kira adik-adik, apa yang menjadi rahasia Paulus sehingga ia tetap bersukacita sekalipun dalam keadaan yang tidak mengenakan? Nah, langsung ngajak kita semua membuka firman Tuhan dari surat Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Buat kalian yang belum membawa Alkitab, ayo buruan ambil Alkitabnya, buka Filipi 4 pasalnya yang keempat. Langsung akan tunggu, langsung hitung sampai 5, kemudian kita akan membacanya secara bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 pasal ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Filipi 4 ayatnya yang keempat. Bersama-sama, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Nah, adik-adik, inilah yang menjadi rahasia Paulus untuk bersukacita. Bagaimana dia bersukacita senantiasa, dan bahkan dia juga mendorong setiap jemaat Filipi untuk terus bersukacita. Karena kita dapat bersukacita senantiasa kalau di dalam Tuhan semata. Di dalam Tuhan itu maksudnya apa sih, Lause? Nah, adik-adik, saat Paulus menjadi pengikut Kristus, Paulus hidup bersekutu dengan Tuhan. Lah, bersekutu itu apa lagi, Lause? Nah, bersekutu itu adalah bagaimana Rasul Paulus memiliki relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pengikut biasa, namun dia memiliki satu relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Merasakan dan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Di dalam setiap menjalani kehidupannya, dia selalu dekat dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan berharap kepada Tuhan. Inilah bentuk relasi yang dekat dengan Tuhan. Dan itulah sumber sukacita yang sejati bagi Paulus. Dan Paulus menuliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 bahwa salah satu buah roh adalah sukacita. Jika seorang menjadi pengikut Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Dan Roh Kudus itulah yang menolong Paulus, bahkan juga kita, untuk mengerti bahwa satu-satunya alasan mengapa kita senantiasa bersukacita karena Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan selalu ada bersamanya setiap waktu, baik suka maupun duka. Begitupun juga dia akan terus berada bersama dengan kita hingga saat ini. Nah, adik-adik,
Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang di luaran sana. Orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, mereka pun juga memiliki sukacita. Namun sayangnya, ketika mulai sedikit memburuk keadaannya, mulai ada masalah yang datang menimpa mereka, sukacita mereka itu dengan mudah pergi begitu saja. Sebenarnya kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga pasti pernah atau mungkin sering mengalami hal yang tidak enak, keadaan yang tidak baik, dan kita juga bisa bersedih. Tetapi bedanya adalah di saat seperti ini, Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita sukacita. Di saat kita tidak mampu lagi bersukacita, Roh Kudus akan memberikan sukacita itu di dalam hati kita. Jadi adik-adik, meskipun saat ini kita berada di dalam keadaan yang tidak mengenakan, ada serangan wabah virus corona yang membuat kita akhirnya tidak bisa datang ke sekolah, tidak bisa mengikuti sekolah minggu di gereja, tidak bisa bertemu dengan teman-teman, tidak dengan leluasa bermain di luar sana. Namun biarlah ini tidak membuat kita tidak bersukacita, melainkan kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita memiliki Tuhan yang terus akan menguatkan kita dan memampukan kita untuk melewati ini semua. Teruslah dekat dengan Tuhan. Teruslah berdoa memohon kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan. Tuhan akan memampukan kita lewat Roh Kudus untuk terus memberikan kita sukacita, bahkan damai sejahtera untuk menghadapi keadaan yang tidak mengenakan ini. Adik-adik yang terkasih, sukacita yang sejati hanya akan kita alami jika kita hidup di dalam Tuhan. Maukah adik-adik juga memiliki sukacita yang sejati itu di dalam Tuhan? Satu kuncinya adik-adik, satu kuncinya. Mari kita terus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Lausa percaya bahwa tidak ada satu orang pun dari adik-adik sekalian yang tidak dapat mengenal dan mengalami Tuhan. Berdoalah senantiasa. Bersaat teduhlah dengan rajin. Nanti Tuhan sendiri yang akan menuntun adik-adik semakin mengenal Dia. Nah adik-adik, kalau tadi kan kita menulis bahwa aku bersukacita apabila memiliki uang yang banyak, memiliki kepandaian, memiliki kecantikan. Sekarang setelah mendengarkan firman Tuhan ini, Lausa ingin adik-adik sekalian menuliskan bahwa aku bersukacita karena aku memiliki Tuhan Yesus. Aku bersukacita karena ada Tuhan Yesus di hatiku. Dan biarlah ini boleh terus mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan, relasi yang baik dengan Tuhan, yang membuat kita terus bersukacita meskipun di dalam keadaan ataupun kondisi yang tidak mengenakan seperti saat ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa saat ini keadaan yang kami alami tidak mudah. Ada serangan virus corona yang membuat kami tidak bisa dengan leluasa hidup seperti dulu. Kami susah untuk pergi ke sekolah, kami tidak dapat bertemu dengan teman-teman,
Kami tidak bisa pergi ke sekolah minggu belajar firman Tuhan di gereja. Tapi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami belajar bahwa kami terus bersukacita. Harus terus bersukacita dalam Tuhan, meskipun dalam keadaan yang tidak mengenakan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami, agar kami bisa terus bersukacita. Dan terus pimpin kami untuk terus bisa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Rajin berdoa, rajin belajar firman Tuhan, agar Tuhan selalu ada dalam hati kami dan terus memberikan kami sukacita untuk menjalani kehidupan yang tidak mudah dan tidak enak seperti sekarang ini. Tolong kami Tuhan dan mampukan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, biarlah kondisi seperti ini segera berlalu, agar kami bisa mulai kembali berkumpul dengan teman-teman di sekolah minggu, dan bisa dengan penuh sukacita lebih lagi menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Langsung berharap kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Dan jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi. Kita akan bersama-sama kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Sampai jumpa.